Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdal dengan NIM 2208002, Prodi D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan PPT Statistika Dasar Uji Hipotesa dengan syarat sebagai UAS eh, dalam mata kuliah Statistika Dasar. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Riko Mayudi, MT. Selanjutnya kita masuk ke case method. Judul yang saya ambil di sini yaitu Kajian Teknis Sistem Penyaliran Tambang Terbuka PIT ABL Anugerah Bumi Lestari PT Banjarsari Pribumi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yang pertama-tama yaitu statistika secara umum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Secara singkat, arti statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data untuk diolah dan diinterpretasikan. Pengertian statistika menurut para ahli berikut adalah beberapa penjelasan definisi dan pengertian statistika menurut para ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Sigit Nugroho tahun 2007, pengertian statistika menurut Sigit Nugroho adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Statistika dapat berupa min, modus, median, dan sebagainya. Statistika dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik data. Yang kedua yaitu menurut Margaret F. Hall tahun 1892. Pengertian statistika menurut Margaret F. Hall yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Definisi penyaliran tambang. Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Penyaliran adalah suatu usaha untuk mencegah, mengeringkan, dan mengeluarkan air yang menggenangi suatu daerah tertentu, sedangkan sistem penyaliran tambang adalah suatu usaha yang diterapkan pada daerah penambangan untuk mencegah, mengeringkan, atau mengeluarkan air yang masuk ke daerah penambangan. Selanjutnya kita masuk ke data. Yang pertama yaitu data ini saya dapatkan dari hasil observasi dari BMKG, dari website BMKG. Data hariannya dapat saya tampilkan di sini. Ini adalah beberapa data harian yang sudah diolah dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tahun 2012 sampai 2021. 2012 dengan curah hujan maksimal 133 mm per hari. 2013 108 mm per hari. 2014 111 mm per hari. 2015 116,9 per hari. 2016 172,4 mm per hari. 2018 yaitu 97. 2020 yaitu 90,6. 2021 yaitu 150. Dengan rata-rata menggunakan rumus average dalam Microsoft Excel, yaitu dengan hasil 117,33. Dan standar deviasinya yaitu 27,82,66479. Kemudian lanjut dalam pengolahan data. Pengolahan data yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terbesar yang terkecil. Data yang dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu di sini di data awalnya yang di sebelah kiri 2012 sampai 2021 dengan susunan data awalnya. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu data yang diurutkan, data yang terbesar sampai data yang terkecil yaitu 2016.
172, 2021 yaitu 150, 2012 yaitu 133, 2015 yaitu 116,9, 2017 113,9, 2014 111, 2013 108, 2018 97, 2020 90,6, 2019 yaitu 80,5 dengan rata-rata yang sama dan standar deviasi yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung derajat kebebasan. Menghitung jumlah kelas. Menghitung jumlah kelas yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. 1 ditambah 3,3 log n. N-nya yaitu data dalam jumlah data yang saya miliki, yaitu dari tahun 2012 sampai 2021 dengan total 10. Jadi hasilnya 1 tambah 3,3 log 10 yaitu 4. Yang kedua yaitu menghitung derajat kebebasan. Jumlah kelas dikurang R dikurang 1. K yaitu 4 dari hasil jumlah kelas yang tadi, dan R yaitu 2 dan dikurang 1 dengan hasil 1. Kemudian menghitung kelas distribusi. Kelas distribusi sama dengan yaitu 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Maka interval distribusi adalah 25%, 50%, 75%. Yang kedua yaitu untuk probabilitas yaitu 25%. Dengan rumus PX sama dengan 25% didapat periode ulang T sama dengan 1 per PX sama dengan 1 dibagi 0,25, yaitu sama dengan 4 tahun. Untuk probabilitas 50%, PX yaitu sama dengan 40% didapat periode ulang T sama dengan 1 per P dalam kurung X sama dengan 1 dibagi 0,50 sama dengan 2 tahun. Yang terakhir yaitu untuk probabilitas 75%. PX sama dengan 60% didapat periode ulang T sama dengan 1 per PX sama dengan 1 per 0,7. Didapatkan hasil 1,3 tahun. Yang kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Menghitung interval kelas dengan nilai N sama dengan 10, maka YN sama dengan 0,4952. YN ini didapat dari interval kelas dengan nilai N-nya 10 terdapat dalam tabel reducement dengan metode Gumbel. Di sini didapati 0 yaitu 0,4952 YN dan SN-nya yaitu 0,9496. Selanjutnya yaitu reduce standard deviation SN metode Gumbel dengan tabel sebagai berikut. Kemudian penghitungan interval kelas. Hasil penghitungan interval kelas dengan rumus YT sama dengan IN dalam kurung IN per T dikurang 1 dibagi T. Dan K yaitu YT dikurang YN dibagi SN. Didapati dengan periode ulang yaitu 4, 2, 1, dan 1,3. Reduce variat atau YT didapati dengan min 1,246. Dan yang kedua yaitu min 0,6717. Dan yang ketiga yaitu 0,385. YN sesuai dengan tabel yang tadi. Dan SN yaitu dengan sesuai tabel standar deviasi yang tadi. Kemudian pengolahan data yang selanjutnya yaitu pendekatan metode Gumbel. Rumus pendekatan metode Gumbel yaitu XTR sama dengan X bar ditambah S dikali K. XTR sama dengan X bar ditambah
S kali K. Yang selanjutnya itu periode ulang 4. Hasil X bar tadi, rata-rata yang saya dapatkan dalam data curah hujan tadi, dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 117,33 ditambah 27,82 8826649 dikali min 1,76748273 dengan hasilnya yaitu 68,1458804,029. Yang selanjutnya itu periode ulang 5. Periode ulang 5 yaitu 117,33 ditambah 27,826649, yaitu 27 itu didapat dari standar deviasi saya yang tadi ya, dari data curah hujan. Kemudian dikali dengan 1,19318,273 dengan hasilnya yaitu 84,12. Kemudian periode ulang 6. Periode ulang 6 ini masih sama rumusnya dan penghitungannya, yaitu 117,33 standar deviasi saya sendiri, dan dikali dengan 0,1364 dengan hasil 113,532. Kemudian pengujian kecocokan metode Gumbel. Di sini yaitu terdapat OI dan EI. EI ini adalah dari jumlah kelas semuanya, yaitu ada 4 kelas dikali dengan jumlah total interval ini ya, dengan didapati 2,5 dan hasilnya 10. Dan OI ini adalah dengan didapati intervalnya lebih dari 113,5321, OI-nya yaitu 5. OI dikurang EI yaitu 2,5. 5 dikurang 2,5 dengan hasilnya 2,5. Dan yang kemudian yaitu interval yang kedua yaitu 84,1277 dikurang 113,5321 dengan didapati EI 2,5 dengan angka yang sama dengan jumlah interval yang lebih dari 113,5321 dan kemudian OI-nya yaitu 4. OI dikurang EI sama dengan 1,5. OI dikurang EI akar pangkat 2 dibagi EI dengan hasil 0,9. Totalnya yaitu 6,8 dari hasil OI dikurang EI akar pangkat 2 dibagi EI. Didapati OI dikurang EI menjadi hasil X kuadrat. Kemudian kesimpulan yang didapatkan yaitu dari perhitungan kita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa X kuadrat hitung sama dengan 6,8 dan X2 tabel sama dengan 5,991. Sehingga 2,1667 kurang lebih 5,991. Maka data yang diuji sudah memenuhi syarat bahwa data yang diuji normalitas tersebut berdistribusi normal.
Untuk itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya dapat menunjukkan hasil olahan data saya di Excel ini. Di sini kita dapati nilai maksimalnya, rata-ratanya kita cari, dan periode ulangnya, dan faktor frekuensi, sekaligus intervalnya. Untuk menutup hasil Zoom pada malam ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Riko Mayudi MT telah memberikan waktu untuk dapat menyempatkan menonton video saya. Saya Abdal dengan NIM 2208002, Fakultas Teknik, Prodi D3 Teknik Pertambangan, mengucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording nak. Stop recording.